Dilansir Opta, berdasarkan 10.000 simulasi, favorit besar untuk pemenang Liga Champions musim ini adalah juara bertahan, Manchester City. Tim asuhan Pep Guardiola memiliki peluang lebih dari 50% untuk mencapai final, dan 32% untuk mengulangi kesuksesan musim lalu. Di belakang City ada Real Madrid, kemudian ada Inter. Inter memiliki peluang 47,1% keberhasilan mencapai semifinal, 28,1% keberhasilan kembali bermain di final, dan 11,6% keberhasilan memenangkan Liga Champions. Nerazzurri mengungguli Bayern, Arsenal, PSG dan Barcelona. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pertandingan Roma versus Inter adalah pertandingan yang indah, mungkin yang terbaik musim ini di Serie A. Laga ini dimainkan tanpa jeda, di bawah hujan deras. Dari segi konten dan skenario, ini tampak seperti pertandingan terbaik di Premier League. Alangkah baiknya jika Serie A menawarkan lebih banyak pertunjukan serupa, tanpa rasa takut atau perhitungan, dan dengan keberanian. Fans Inter terus merespon dengan baik panggilan tim Nerazzurri. Berdasarkan pemberitaan La Gazzetta dello Sport, rata-rata penonton di Meazza yang tahun lalu sudah mencapai 72.630 per pertandingan, kini semakin bertambah hingga mencapai 73.089 per pertandingan. Ini merupakan rekor terbaru bagi Nerazzurri. FC Internews melaporkan bahwa melawan Salernitana, pelatih Simone Inzaghi memiliki niat yang jelas. Dia ingin menghemat energi yang berharga menjelang pertandingan melawan Atletico Madrid. Oleh karena itu, peluang Alexis Sanchez untuk menjadi starter kembali terbuka. Pemain asal Chili ini bekerja keras untuk siap mengenakan seragam starter. Dia ingin memberikan kontribusi besar bagi Nerazzurri. FC Internews melaporkan bahwa proses pemulihan Davide Fratesi telah berakhir. Hari ini dia telah kembali berlatih bersama rekan satu timnya, dan dia dipastikan akan tersedia untuk pertandingan melawan Salernitana. Sementara itu, yang absen dalam sesi latihan hari ini selain Cuadrado dan Acerbi adalah Emil Audero yang terserang flu. Jerman Dennis kepada Radio Sportiva mengatakan, dengan kekalahan kemarin, pengejaran Juventus telah berubah dalam mencoba mengambil beberapa poin dari Inter. Saya melihat Inter penuh dengan tekad, mereka adalah tim yang sadar, sulit untuk mengambil poin dari mereka. Seluruh tim Inter sudah matang dan telah memperoleh kesadaran yang sangat menarik. Bahkan ketika Lautaro tidak mencetak gol, dia melakukan pekerjaan yang spektakuler untuk tim. Mereka adalah tim yang sangat lengkap. Dilansir FC Internews, Walter Novellino mengatakan, Inter tentu saja akan memenangkan Serie A, mereka punya kualitas. Inter adalah tim yang harus dikalahkan, saya pikir mereka juga akan memberikan kesan yang luar biasa di Liga Champions, mereka kuat dan pasti akan menang. Riccardo Trevisani dalam podcast Cronache di Spogliatoio mengatakan, Inter ingin memenangkan Serie A, mereka ingin meraih bintang kedua dan mereka tidak peduli dengan hal lainnya. Mereka tahu betapa sulitnya untuk maju di Liga Champions dan mencapai final, fokus mereka adalah pada Serie A. Jika Inter unggul 10-12 poin di Serie A, mereka akan pergi ke Madrid dengan pikiran tenang, dan melakukan turnover di pertandingan Serie A, bukan di pertandingan Liga Champions. Stefano Sorrentino kepada Radio Sportiva mengatakan, ketika Anda memiliki penjaga gawang yang bermain untuk Bayern Munich, selama bertahun-tahun di Bundesliga dan tim nasionalnya, bisa dibilang Anda bermain dengan aman. Jan Sommer adalah kiper yang tidak biasa untuk karakteristik penjaga gawang saat ini. Dia memberikan keamanan untuk seluruh lini dan yang pasti, dia berhasil membuat perbedaan.
Dilansir FC Internews, Fabio Galante mengutarakan pendapatnya mengenai kedatangan Zielinski ke Inter pada musim depan dengan mengatakan, "Saya mengagumi pilihan yang menolak uang besar untuk sebuah kejuaraan yang akan membuatnya menghilang dari panggung sepak bola penting." Inter telah memberikan kesan yang luar biasa. Zielinski adalah seorang gelandang berkualitas dan juga mampu mencetak beberapa gol, seorang pemain berkualitas dan juga kuantitas. Di lini tengah, Inter memiliki banyak pemain berkualitas, oleh karena itu, menurut saya pasti akan ada seseorang yang keluar. Saya tidak bisa mendefinisikan namanya, tapi saya punya perasaan bahwa seseorang di lini tengah Inter akan keluar. Namun, apa yang hari ini saya pikirkan bisa jadi terbalik dalam 3 bulan ke depan, pasar selalu dalam proses perubahan. Operator transfer Oscar Damiani kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Inter tidak akan berbuat banyak di bursa transfer musim panas nanti, mereka sudah memiliki tim yang kompetitif. Setelah merekrut Zielinski dan Taremi, mereka tidak akan melakukan apapun. Namun, semuanya akan bergantung pada pemain yang keluar. Stefan Effenberg kepada German Sport mengatakan, favorit nomor 1 untuk memenangkan Liga Champions adalah Real Madrid, tapi saya juga memasukkan Inter dalam radar saya. Nerazzurri sangat lapar, mereka memiliki tim yang sangat kuat dan mereka ingin memastikan final musim lalu. Saya pikir para superstar tidak lagi sepenting di zaman Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, kolektif yang lebih kuat dan berkualitas lebih tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk menang, inilah sebabnya saya melihat Inter lebih maju dari para pesaingnya. Achraf Hakimi kepada Sky Sport usai kemenangan 2-0 PSG atas Real Sociedad mengatakan, "Saya adalah seorang penggemar Inter, saya mengikutinya, dan saya berharap mereka bisa memenangkan Scudetto musim ini." Simone Braglia kepada Tutto Mercato Web mengatakan, kemenangan Inter di Roma sudah cukup. Saya pikir perebutan gelar Scudetto telah berakhir karena kelemahan Juventus. Mereka memiliki skuad yang sama validnya dengan Inter, tapi mereka memiliki pelatih yang tidak memadai. Sebastian Frey kepada TV Play mengatakan, Lukaku adalah striker hebat, namun Anda tidak bisa mengatakan dia pemain top. Dia menjalani musim yang bagus di Roma, dan memang benar, dalam beberapa pertandingan dia tidak bermain bagus. Melawan Inter adalah pertandingan spesial baginya dan dia mengalami kesulitan baik di leg pertama maupun di leg kedua. Marco Materazzi kepada Goal.com mengatakan, 5 penyerang terbaik dalam sejarah Inter menurut saya adalah Ronaldo di posisi pertama, Adriano di posisi kedua, Balotelli di posisi ketiga, dan terakhir, Eto'o dan Diego Milito. Mungkin saya harus mengubah sesuatu, tapi tidak masalah. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa semuanya telah diatur untuk perpanjangan kontrak Barella hingga tahun 2029, dan kesepakatan telah ditemukan antara kedua belah pihak. Ada detail menarik yang terungkap. Sebenarnya Inter sedang mempelajari metode orisinal terkait kompensasi untuk Barella dan Lautaro, keduanya akan berpartisipasi dalam pendapatan klub di jalur internasional. Jadi, semakin Inter maju di Liga Champions, semakin banyak pula penghasilan yang mereka peroleh. Ini tidak hanya menyangkut Liga Champions, tetapi juga Piala Dunia antar klub yang akan mereka mainkan. Arrigo Sacchi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Calhanoglu adalah penyesalan yang nyata bagi Milan, mungkin juga yang terbesar, dia terbukti menjadi regista di level tertinggi di Inter. Di Milan dia bermain sebagai gelandang serang, di Inter dia bermain sebagai point guard dan berada di pusat manuver, dia memiliki kepribadian, visi permainan dan tembakan yang tepat dan kuat. Ya, bagi Milan, Calhanoglu harus dimasukkan dalam daftar penyesalan.
Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa negosiasi dengan Denzel Dumfries adalah satu-satunya negosiasi perpanjangan kontrak yang dihentikan oleh Inter. Dialog dengan Dumfries diblokir pada bulan Desember lalu, dan mengingat tenggat waktu hingga Juni 2025, penjualan Dumfries menjadi mungkin terjadi pada musim panas nanti.